Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Duta Motori Web, dunia MotoGP berduka atas meninggalnya Hans Bammer, yakni mantan manajer Komisi Keselamatan di Kejuaraan Dunia Sepeda Motor, yang meninggal pada tanggal 12 Januari kemarin. Pada tahun 1974, Hans Bammer diangkat sebagai anggota Komisi Sirkuit FIM. Ia menjadi perwakilan dari bagian Austria, dan dari 1991 hingga 2022, ia memegang peran sebagai petugas Komisi Keselamatan. Tim baru With You Yamaha RNF yang dipimpin oleh Razan Dasali diberitakan mendapatkan sponsor baru, yakni Telkowin selama 1 tahun. Telkowin adalah konsultan teknologi asal Malaysia. Jadi konsep pemasarannya adalah Telkowin diperkenalkan di pasar internasional khususnya Eropa. Diketahui logo Telkowin akan ditempel pada bagian bawah dari fairing samping, kemudian pada lengan ayun, truk tim dan wheelpack pembalap. Dengan Telkowin sebagai mitra, kami dapat membayangkan solusi teknologi baru untuk membantu tim di bidang digital, terutama untuk pemasaran dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hafiz Iswan Muhammad Arifin, CEO Telkowin, dan timnya atas kepercayaan dan dukungan mereka saat mereka mengambil langkah maju yang penting dengan memasuki kejuaraan dunia MotoGP untuk pertama kalinya bersama kami. Berbagai media luar menyebut bahwa dalam waktu dekat Pecco Bagnaia akan memperpanjang kontrak selama 2 tahun ke depan. Diketahui nilai kontrak yang ditawarkan kepada Pecco sebesar 3-4 juta dolar per tahunnya, atau setara dengan 42 miliar hingga 57 miliar rupiah. Pada tahun sebelumnya, Pecco diketahui mendapatkan gaji sebesar 750.000 dolar atau setara 10 miliar rupiah. Dikutip dari Corsetti Moto, Valentino Rossi diklaim oleh banyak pihak telah memberikan pengaruh besar bagi perkembangan balap GP125, kemudian lanjut GP250, GP500 hingga era MotoGP. Itu berjalan selama sekitar 26 tahun, dan disebut bahwa Rossi yang membuat balapan tersebut menjadi lebih populer, lebih dikenal masyarakat umum sedunia. Dalam konteks ini, Rossi memang merasa berbeda dari legenda balap lainnya yang sudah pensiun. Saya sedikit berbeda dari semua pembalap MotoGP hebat lainnya dalam sejarah, tapi entah kenapa saya berhasil membawa balap motor ke banyak orang. Sebelum saya sampai di kejuaraan dunia, mereka tidak tahu apa-apa tentang kelas 125, 250, 500 atau MotoGP, dan ini terutama berlaku untuk Italia. Ketenaran saya telah membuat kehidupan sehari-hari saya sulit, karena dengan begitu kamu selalu menjadi sorotan, dan karena itu berada di bawah tekanan. Kepada Corsetti Moto, Carmelo Ezpeleta berbicara tentang musim MotoGP 2022.
yakni absennya Valentino Rossi yang berpengaruh pada sponsor yang mendukung MotoGP. Setelah itu, Espeleta juga mengatakan bahwa Rossi masih membawa beberapa sponsor penting untuk MotoGP, walaupun dirinya telah pensiun. Semua yang dia tabur tetap di sini. Dia telah mengkonsolidasikan timnya. Dia akan memiliki sponsor penting untuk mendukungnya. Dan bahkan jika ketidakhadiran Valentino akan terasa. Itu adalah situasi yang sudah terlihat dalam sejarah sepeda motor. Apa yang telah diberikan dana investasi kepada kami adalah kemungkinan untuk mencapai sumber daya yang tidak akan kami miliki jika tidak dengan CFC Bank tidak memberikan pinjaman. Problem elektronik control unit yang menghantui Yamaha selama 3 tahun terakhir tak kunjung terselesaikan. Kepada Duta Motor Web, Rossi pun kembali menyoroti hal itu. Yamaha diperkirakan sudah terbiasa menggunakan elektronik bikinan Magneti Marelli, tapi ternyata kondisi berbalik 180 derajat. Para insinyur Yamaha kewalahan dan harus memutar otak untuk mencari solusi agar motor bisa seimbang. Dari 2015 ke 2016, ada perubahan besar. Saat itu Uni ECU dipasok Magneti Marelli. Saya ingat itu adalah masalah besar bagi Yamaha. Saya kira Yamaha yang paling terpukul. Ketika Yamaha punya elektronik sendiri, motor malah mempunyai keseimbangan bagus. Motor bekerja dengan baik. Insinyur Jepang sangat bagus mengatasi elektronik ini. Mereka sangat handal mengatasi masalah. Ketika kami ganti ke produk Magneti Marelli, kami mengambil langkah mundur. Motor tak lagi mudah dikendarai, kontrol traksi, tapi lebih dari itu manajemen mesin, di mana motor tak lagi seimbang. Sebelumnya semuanya serasi. Kami kesulitan dengan elektronik Magneti Marelli. Selama karirnya, kepala kru Ramon Forcada pernah bekerja dengan Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan juga Maverick Vinales. Kepada Speedweek, Forcada berbicara tentang perpisahan Yamaha dengan Vinales. Saya pikir keputusannya sangat bagus. Baik dia dan Maverick berada dalam posisi untuk membuat keputusan sendiri. Mereka bisa benar atau salah tentang itu. Tetapi saya lebih suka ketika mereka membuat keputusan sendiri untuk menemukan keseimbangan daripada mendengarkan orang lain. Selain itu, Forcada juga mengomentari mengenai kinerja Vinales selama berada di tim Aprilia, yang menurutnya Vinales jauh lebih baik berada di Aprilia dengan lingkungan yang cocok dengannya. Kami akan melihat bagaimana dia akan melakukannya di sana. Tetapi bagi saya ada beberapa nilai dalam kenyataan bahwa dia membuat keputusannya sendiri dan sejauh ini tidak membuatnya kesal. Dikutip dari Duta Motor Web, Quartararo pergi ke Milan dan mengadakan pertemuan makan malam dengan dua pemain tim Rossoneri, yakni Theo Hernandez dan Brahim Diaz. Theo Hernandez adalah rekan senegaranya, dan dia juga memberinya kaos Rossoneri dengan dedikasi dan tanda tangan.
Sedangkan Brahim Diaz berpose dalam sebuah foto yang kemudian dibagikannya dalam sebuah cerita di profil Instagram pribadinya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.